Silakan Tirsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita memulai praying and benar pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi yang cerah indah ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh puji-pujian, dan dengan penuh keyakinan bahwa firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, diamkan semua suara yang ada di sekitar kami, melainkan hanya suara Tuhan saja yang berbicara melalui hamba-Nya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang akan hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan, untuk mereka juga boleh dengan sukacita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mendengarkan lagu puji sem- puji penyembahan yang akan dibawakan oleh David Artawan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Dan hanya Dia yang layak menerima pujian yang sembah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are good. Oh, know you are my God. In grace no ways by. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Know you are my God.
tenang di hadirat-Mu Tuhan. Pegang teguh pada firman-Mu, pada kebenaran janji-Mu Tuhan. Bukan kuat gagahku, tapi Kau yang hidup di dalam hidupku. Kami percaya saat badai bergelora, Kau tetap setia, Kau tetap menjaga. Believe in you, Lord. Trust in you, Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau tetap setia Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Faris soul in Christ the Lord. No, His power in quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. For you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. For you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, ku kan terbang bersamamu Tuhan. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau lagu ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan kalau kami harus tetap Tuhan berserah kepada Engkau, berserah kepada kedaulatan-Mu Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap ada dalam kendali dalam setiap hidup kami, di dalam segala situasinya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami percaya dan selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Dan biarkan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami Tuhan. Yang membawa kami dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami mengenal Engkau bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, tapi sebagai suatu kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan langsung. Boleh, Pastor Linda. Salam, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, makasih.
Hari ini saya mau share firman Tuhan mengenai makna sebuah badai di Matius 14 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, kalau kita tahu jalan ceritanya ini sebenarnya kita perlu berdoa dulu nggak ya? Doa dulu ya sebelum firman. Mari kita berdoa. Bapa, biar firman ini memberi pengertian, memberi makna yang dalam buat setiap dari kami. Semakin kami mengenal Engkau, mengetahui siapa Engkau, rencana Engkau, kehendak Engkau dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah secara pribadi buat setiap dari kami di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, di Matius 4, ya, Matius 14 ayat 27, kalau kita lihat cerita sebelumnya berbicara tentang pada waktu itu sedang mengajar, Yesus meminta murid-muridnya duluan naik perahu ya untuk pergi. Sementara dia menenangkan orang-orang yang pada waktu itu dia sedang mengajar di situ. Ya. Kemudian pada waktu orang-orang itu udah pulang, dia nyusul murid-muridnya. Dan dia tahu pada waktu itu ada angin sakal. Ya. Dan dia juga mengerti seperti yang kita tahu. Tuhan itu, ya, uh, Tuhan itu mengerti sebelum terjadi, sedang terjadi, dan sesudah terjadi apa yang akan terjadi. Ya, dia Allah yang mengetahui segalanya. Dan dia tahu murid-muridnya akan mengalami badai. Dan yang saya melihat, Tuhan Yesus menolong murid-muridnya waktu mereka terombang-ambing oleh badai. Ya. Dia tidak membiarkan murid-muridnya tenggelam. Dia melakukan sesuatu yang tidak terpikir oleh murid-muridnya pada hal itu. Dalam keadaan yang panik, mereka melihat Tuhan Yesus yang datang untuk menolong mereka, bukan sebagai Tuhan, tapi kebalikannya, saudara, sebagai hantu. Ya. Saudara, badai di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah sera, saar, artinya juga adalah ketakutan. Hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam ketakutan merupakan masalah besar bagi seseorang. Ya, setiap kita pernah mengalami yang namanya ketakutan. Sama seperti murid-murid yang mengalami ketakutan pada waktu itu. Mereka begitu sangat takut ya. Pertama takutnya sama badai yang sedang terjadi, kedua takutnya sama hantu. Ya, pertolongan yang datang ya pada waktu itu tidak mereka lihat sebagai pertolongan, tapi bahkan menambah ketakutan mereka. Ya, saudara, sebenarnya kalau kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari atau saat ini berapa tahun kita hidup, kita pernah mengalami beberapa badai, bahkan mungkin puluhan badai, banyak badai. Tapi di dalam badai itu kita nggak ngerti sebenarnya makna sebuah badai itu apa. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan badai itu terjadi di dalam kehidupan kita karena ada punya makna tersendiri. Ya, kadang-kadang kita harus menyadari bahwa sebuah badai itu seringkali tidak perlu diredakan, tetapi perlu dilewati. Ya, saya ulang. Kadang-kadang kita harus menyadari bahwa sebuah badai itu tidak perlu diredakan, tapi perlu dilewatin. Sebuah ketakutan tidak bisa diatasi sebelum dihadapi.
Sebuah ketakutan tidak bisa diatasi sebelum dihadapi. Ya, kita harus menghadapi dulu, baru kita bisa mengatasi. Pada waktu kita lari dari badai, kita nggak tahu kita sebenarnya ketakutan atau kita kuat. Ya mostly sebenarnya pada waktu kita lari, kita sedang ketakutan. Mengapa? Karena sebuah badai kehidupan memperlihatkan keaslian dari iman kita. Iman kita kepada Yesus. Sebuah badai bisa merupakan suatu diagnosa atau perhitungan yang buruk yang kita terima tentang hidup kita, tubuh kita. Dengan badai itu kita bisa tahu ternyata misalnya hubungan kita itu ternyata sangat dangkal. Misalnya di dalam pernikahan. Pada waktu ada badai, kita tahu hubungan pernikahan itu bisa kuat atau tidaknya pada waktu ada badai. Pada waktu konseling pernikahan, saya sering ngobrol sama calon pengantin. Saya bilang gini, kalian masuk di dalam pernikahan bahagia dong, dua-dua ya bahagia, ya senang ya. Saya mau nanya, saya bilang, kalau misalnya hal ini terjadi, salah satu daripada anak kalian meninggal, aku bilang, misalnya, gimana reaksi kalian? Misalnya keguguran, misalnya kecelakaan mendadak. Gimana mempengaruhi hubungan kalian nggak sebagai suami istri? Bagaimana kalian bisa menghadapi badai itu bersama-sama, semakin bersatu, atau justru memisahkan? Saudara, badai itu membuat kita menyadari seberapa kuatnya iman kita, seberapa percayanya kita sama Tuhan, seberapa dekatnya kita sama Tuhan, seberapa mengertinya kita akan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bisa sebuah masa depan yang tidak menentu itu jadi badai kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi masa-masa di depan kita. Kemarin ada satu karyawan dari kantor pusat datang. Saya tahu dalam beberapa minggu yang lalu dia mengalami sakit dan uh, masuk rumah sakit. Saya tahu bahwa karyawan ini dia seumuran dengan saya, tapi dia masih single. Dia bilang, Lin, kata dokter, katanya dia bilang, sakit gue sih nggak seberapa. Ini namanya Bu Esther, jadi kita ngomongnya lo gue. Sakit gue sih nggak seberapa, tetapi yang menjadi masalah sebenarnya uh, lebih ke psikis, lebih ke jiwa. Makanya gue kemarin di ke psikolog, kata dia bilang gitu. Sebenarnya sakitnya itu lebih ke kayak seperti orang stroke, ya syaratnya kejepit. Itu saya mengatakan seperti ini. Ada aplikasi cek di belakang. Saya mengatakan seperti ini. Saya tahu bahwa dia hidup sangat sehat, hidup sangat makan sehat, olahraga, semua hal makanan-makanan kolesterol atau apa tuh dia nggak pernah dia nggak pernah minum obat, dia nggak pernah masuk rumah sakit. Dia bilang, gue tuh hidup tuh sehat, Lin, kata dia bilang. Di antara keluarga gue paling sehat karena gue nggak mau di akhir hidup gue penyakitan, kata dia. Malah kenapa di akhir hidup gue ini, bukan akhir sih sebenarnya, di masa-masa seperti ini gue harus sakit, kata. Dan gue harus minum obat-obatan yang gue nggak mau minum, kata dia. Dan gue rasa bahwa kok Tuhan nggak adil ya. Terus ini mungkin yang terjadi di hidup kita. Kadang-kadang sesuatu masa depan kita udah prediksi sebaik mungkin, sehebat mungkin, tapi kok di luar prediksi kita.
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita pikir sebenarnya itu nggak mesti terjadi karena saya udah hidup benar. Tapi kita alami. Saya ingat cerita mengenai Ayub, dia udah hidup saleh, dia udah hidup benar, tapi dia akhirnya mengalami badai juga di dalam hidupnya. Badai itu sebenarnya bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, bukan karena uh, Tuhan nggak percaya bahwa kita uh, anak-anaknya itu nggak kuat, bukan. Badai itu sebenarnya tujuan yang terbaik adalah pada waktu kita menyadari bahwa di dalam kemarin kita bicara mengenai kedaulatan. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan itu membawa kita pada satu tujuan. Tujuannya yang pasti adalah untuk karakter kita tuh diubahkan, menumbuhkan iman kita, membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita, membuat iman kita bertumbuh, ya, membuat kita menjadi semakin tahan uji, karena kita akhirnya sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita dan penyertaannya itu nggak pernah gagal. Saya mengatakan kepada Ibu Esther, tahu nggak, kamu tuh nggak pernah sendiri. Tuhan itu beserta dengan kamu. Tuhan itu sayang. Terus dia tanya, tapi kalau Tuhan sayang, kenapa saya harus mengalami badai seperti ini? Iya, karena Tuhan sayang. Tuhan kasih badai di dalam hidup. Saudara, itu adalah pernyataan katanya. Itu pernyataan yang paling aneh, Lin, katanya gitu. Dia bilang, pernyataan ini terjadi karena saya alami. Saya alami. Saya mengalami banyak sekali badai di dalam hidup saya bilang. Itu yang membuat saya menyadari tujuan Tuhan bukan supaya badai itu berlalu. Seperti lagu, saudara, badai berlalu. Bukan. Tetapi supaya kita semakin kuat dan semakin dekat sama Tuhan. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita percaya Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Berarti minta ini resepnya. Bentar ya. Iya. Bentar Mas, bisa sebentar. Bisa sebentar. Iya. Duduk dulu Mas, duduk dulu ya. Duduk dulu. Jadi itu yang apa? Yang kita percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Ya. Di Filipi 1 ayat 6 di situ dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya gini, pekerjaan Tuhan untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan yang juru selamat nggak selesai. Dia itu akan terus mengerjakan pekerjaan baik. Kata pekerjaan baik ini sebenarnya nggak selalu semuanya smooth baik. Pekerjaan baik itu adalah planning atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita semakin indah, semakin bertumbuh iman kita, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi saya mau akhiri gini. Jangan pernah takut dengan badai. Pikirkan bahwa setiap badai itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita alami. Karena apa? Tuhan izinkan hal itu karena Tuhan tahu kita sanggup dan mampu menghadapinya. Kita bersama Dia, kita akan mampu menghadapinya. Amin. Nah, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih dengan apa yang Kau bicara pada hari ini. Biar setiap kita belajar kebenaran itu dan kita belajar untuk mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam badai. Tidak kehilangan iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.
Makasih, Pastor Linda. Maaf ya, banyak sekali interupsi. It's okay. Langsung doa syafaat oleh Ibu Tirsa. Ibu Tirsa, doa syafaatnya siapa? Tirsa ya? Baik, Oh ya. iya. Baik, karena terlalu silau ya, jadi saya akan memajukan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, apakah ada pokok doa tambahan yang mau didoakan pagi ini? Baik, Ibu Tirsa. Ya, Ini Fani sebentar mau ada beberapa yang dikunjungi dan ada beberapa kerjaan dan ada beberapa ya, yang perlu saya tawarkan. Salah baik. satunya suatu properti. Kiranya apa yang saya katakan, saya tawarkan itu semuanya eh, bisa jadi berkat. Itu aja, Bu. Jadi Amin. tidak ada yang salah dalam pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Bu Tirsa. Terima kasih semua. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau dibawa dalam doa? Baik, Ada kalau saya ya silakan Pak Kemal. lagi sakit ini, pinggang. Oh, Kayaknya salah salah jongkok. Itu yang oh, pertama. Yang kedua ada ulang tahun keponakan saya namanya Darlin. Darlin, Darlin. anaknya Pak Darta. Anaknya ini Pastor Linda. Oh, Pastor Linda. Dia Oke, namanya Pastor Linda Darlin hari ini. Olga. Darlin, ya. Darlin. Hari ini ulang tahunnya. Hari ini. Puji Tuhan. Yang keberapa nih? Boleh tahu? Yang ke berapa? Berapa ya? Hmm, berapa? Wen berapa Wen? Nggak Linda. tahu nih. Bu Linda yang tahu. Ya, Bu Linda. Darlin berulang tahun yang keberapa? Lin berapa Lin? Bu Linda. Oke, kalau Oh masih David berapa dirahasiakan Dave? kita doakan. David tahu nggak Dave? 28 Oke, kalau nggak salah. 28. oke, Iya, baik. 28. 28 ya, Kuat Tante Darlin Weni. ya. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan baiklah Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Ucap syukur dan permohonan daripadamu Tuhan yang selalu kami naikkan pada pagi hari ini. Terutama ketika kami mendengarkan berita sukacita bahwa pada hari ini Darlin berhari ulang tahun yang ke-28. Kami percaya Tuhan anak-anak yang dididik dengan benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan tetap berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa khusus bagi keluarga Pastor Linda, Tuhan bersama dengan suami dan anak-anaknya, kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai memberkati pelayanannya, menyertai memberkati rumah tangga dan juga pekerjaannya. Kami sangat sukacita Tuhan ketika mendengarkan banyak hal yang terjadi dari pelayanan Ibu Linda Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepadamu Tuhan, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan. Demikian pula Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk keluarga daripada Ibu Fani Tuhan. Fani Saswita bersama dengan anak terkasih Daniel dan juga ibunda tercinta Tante Diana Tuhan. Mama Diana Tuhan. Mami Diana. Kami tahu Tuhan betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang terjadi atas kehidupan Ibu Fani Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan tetap mempercayakan beliau Tuhan untuk menjalani properti yang pada saat ini Tuhan banyak sekali yang ditawarkan di luaran sana Tuhan. Namun ketika kami beriman
Kami percaya sepenuh hati. Kami sungguh-sungguh menjalani pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Kami percaya salah satu daripada apa yang ditawarkan boleh berkenan kepadamu Bapa, dan Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namamu melalui anakmu yang terkasih, anak Tuhan yang diberkati, Ibu Fani Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap rencana-rencana dan setiap upaya usaha yang dikerjakan oleh Ibu Fani, biarlah semuanya itu dia kembalikan hanya bagi kepujian dan kebesaran namamu saja. Kami tahu Tuhan, banyak perkara yang terjadi bersama dengan anak terkasih, terutama Daniel Tuhan. Kami mengucap syukur dengan Daniel Tuhan, dengan pekerjaan yang dia peroleh, yang tidak mudah seorang anak muda Tuhan, mau memperoleh pekerjaan yang terbaik dan yang selalu berada di puncak tempat di mana dia bekerja. Baiklah dia boleh menjadi saksimu Tuhan. Dia boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Di dalam setiap pembicaraan, di dalam setiap rencana-rencana yang dia lakukan Tuhan untuk pekerjaannya. Biarlah nama Kristus yang semakin dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupannya Tuhan. Baiklah dia boleh kembalikan bagi kemuliaan namamu. Calon pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Dan pada waktunya tiba, Tuhan pasti akan mempertemukan mereka di dalam satu rencana kudus yang Tuhan sendiri yang persiapkan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga mengucap syukur untuk Mami Diana Tuhan, yang menjadi panutan, yang menjadi teladan bagi kami semuanya di dalam setiap perenungan, setiap pernyataan-pernyataan kesaksian hidupnya Tuhan. Baiklah Tuhan, Engkau mau jaga pelihara beliau Tuhan dengan kesehatan yang sempurna adanya, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan dan boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. Hamba juga mau mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, bagi Pastor Kemal bersama dengan istri Bu Weni Tuhan, dalam setiap langkah juang mereka, di dalam pelayanan mereka sehari-hari Tuhan. Baiklah Tuhan, Engkau juga mau memakai kedua hamba-hambamu ini Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian bagi setiap pribadi yang hadir di dalam kehidupan mereka. Bagi setiap usaha upaya yang mereka kerjakan, baiklah itu boleh berhasil dan nama Kristus semakin dipermuliakan. Hamba percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Iraleni Mapa Tuhan, bersama suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kehidupan sehari-hari Ibu Iraleni Tuhan, di dalam dia juga punya kerinduan yang besar Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terutama Tuhan di dalam lirik-lirik lagu yang dia buat Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi anak-anak muda pada saat ini, untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kehidupannya, boleh menjadikan dia juga pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan ketulusan hatinya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Rolof yang saat ini kami sudah mendengar banyak perubahan, banyak hal yang Rolof juga alami Tuhan dalam kehidupannya. Namun satu hal yang kami percaya, baiklah Tuhan, dia hanya memandang kepada Kristus yang adalah Tuhan dan sumber berkatnya Tuhan. Sehingga masa depannya ada di dalam pengasihan-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini hamba juga boleh mengucap syukur dengan perkembangan yang dialami oleh Harvey Tuhan. Dan hamba sampai saat ini juga percaya sungguh
bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami sekeluarga. Melalui saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang tergerak hati untuk menolong kami Tuhan. Dan baiklah Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Untuk kakak daripada Grace Tuhan, Leni Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk dia Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan dan beberapa waktu dia mengalami sakit Tuhan. Namun Tuhan adalah dokter yang terbaik bagi dirinya. Dan Tuhan juga sanggup untuk memulihkan dan memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan percaya sungguh. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk senantiasa menolongnya, untuk senantiasa memberikan dia kesukacitaan di dalam kebenaran firman Tuhan yang dia selalu dengar pagi yang bersama-sama dengan kami dan yang selalu menjadi bagian daripada kehidupan kami sekeluarga Tuhan, untuk berdiam diri, untuk tenang di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada Bapa di surga. Kami teringat kepada hamba-hamba Tuhan yang selalu senantiasa bergabung bersama dengan kami Tuhan. Pastor Julius Go Tuhan bersama dengan keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan dalam setiap langkah pelayanan beliau Tuhan. Bersama dengan ibu mertua yang masih ada sampai saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menyertai masa depan daripada anak-anak Pak Julius dan juga Ibu Trevi Tuhan. Ada di dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Begitu pula untuk masa depan daripada anak-anaknya Tuhan kirimkan pasangan hidup yang terbaik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan untuk ada di dalam doa kami pada pagi hari ini, doa kami yang pada saat-saat yang akan datang. Pasti Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang sudah membuka pelayanan ini, dan Tuhan juga yang akan berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun langkah-langkah kami, menjadi pribadi-pribadi yang pada pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Kami juga berdoa juga bagi Pendeta Yulis Parapak Tuhan, yang bersama-sama dengan kami Tuhan, kami percaya bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Dia juga boleh diberkati, boleh juga pelayanannya semakin hari semakin diberkati, dan setiap usaha upaya yang dikerjakannya boleh berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran daripada saudara-saudara kekasih kami yang pada saat ini Tuhan bergabung bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Ucap syukur khususnya juga bagi David dan Nathaniel Tuhan, di mana pada saat ini juga dia sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan bersama-sama dengan dia untuk menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak, ketika kami mau mengakhiri doa pada pagi hari ini, kami teringat kepada doa yang Kau ajarkan bagi kami. Doa yang disempurnakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Baik, selamat pagi. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini di PBS Ministry. Kita sudah belajar firman Tuhan, dan sekarang sebelum kita tutup dengan acara yang kalau dibilang acara puncak kata Pak Pendeta Kemal, kita akan ditutup dulu dengan doa dan doa berkat oleh hambanya, Pastor Linda Mamusung, baru nanti kita masuk ke ruang diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kasih karunia kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, menyertai setiap dari kami di tempat ini Tuhan.
pada waktu kami keluar, pada waktu kami masuk, pada waktu kami bisa berdiri menjadi saksimu, dan pada waktu kami tidak mampu berdiri, Tuhan. Tuhan yang membawa kami ke tempat-tempat di mana Tuhan percaya kami mampu untuk berdiri. Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kami, bahkan memberi berlimpah untuk kami bisa membagikan buat orang lain. Tuhan yang membawa kami bertemu dengan orang-orang yang Tuhan mau kami bertemu di hari ini. Ada divine appointment, ada pertemuan yang dari Tuhan. Hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin. Terima kasih. Kita akan serahkan kepada Pastor Kemal untuk bawa kita masuk ke ruang diskusi, dan nanti Pastor Linda diminta juga nanti memberikan apa yang kami tanyakan. Mungkin ada yang mau bersaksi, bertanya, mungkin ada tanggapan dari Pastor Linda sama Pak Pendeta Kemal. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih, firman Tuhan menarik ya. Di sini di dalam Matius 14 ayat 24, saya ulang lagi, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Oke, ada yang mau bersaksi. Tadi memang bicara mengenai ketakutan badai ya. Makna sebuah badai. Ya, betul ya Pastor Linda. Makna sebuah badai bagaimana kita memaknai ya. Jangan kita lari ya. Badai, ketakutan itu adalah dia bilang hantu. Badai tidak perlu dilewatkan, kita nggak usah perlu lewat, tapi harus dihadapi. Ya, ketakutan jangan kita lari, tetapi harus dihadapi. Dihadapinya dengan siapa? Pastinya dengan Kristus ya, dengan iman kepada Kristus. Ya, badai kalau di sini dikatakan ada yang tadi counseling, saya dengar bagaimana ketika badai itu terjadi, apakah dia menceraikan seseorang atau mempersatukan seseorang ya. Kalau itu dari Tuhan pasti dia mempersatukan. Jadi kita bukan bukan apa ya? Bukan ketika badai datang kita melari atau kita melepaskan diri dari segala sesuatu, tetapi kita datang kepada Tuhan. Intinya sih begitu. Ya, kita melakukan pekerjaan baik. Ada dua ayat yang dikasih, yang satu dari Matius 14, yang satu lagi Filipi 1 ayat 6. Mungkin ada tanggapan atau ada ini sebelum saya ntar yang kasih tanggapan, saya kasih kesaksian juga ini, khususnya hari ini hari ulang tahunnya Darlin juga, keponakan saya, dan saya teringat pas bertepatan dengan hari ulang tahun almarhum mama saya. Oke, silakan. Ada yang mau duluan? Weni udah siap-siap nih. Sekarang kali ini kita kasih kesempatan Mami Diana terakhir. Ya Mami, sabar. Mami itu berapi-api, biasanya Mami Diana itu, Tina Diana itu berapi-api, tapi hari ini kita kasih yang terakhir. Dimulai dari Weni. Ada pertanyaan atau ada kesaksian atau ada apa gitu. Atau ada yang relate nih, kita dapat ayat apa yang relate hari ini gitu. Silakan. Oke, kalau saya AADC, ada apa dengan cinta Tuhan? AADCT. Jadi kalau saya belajar, sebenarnya tanggapi udah nggak ada lagi karena semuanya sudah paket lengkap yang disampaikan oleh Pastor Linda. Cuma sedikit yang saya mau bagikan tentang apa yang saya dapat. Tuhan itu bisa banget menghardik setiap badai dalam kehidupan kita. Sangat-sangat bisa. Tapi dia izinkan kita belajar untuk badai itu nggak bisa kita cuekin, kita balik belakang, nggak bisa kita tengking, tapi memang Tuhan mau kita lewati karena disitulah proses untuk kita mendapatkan pendewasaan iman, untuk kita menjadi karakter yang lebih kuat dari sebelumnya, untuk kita semakin mengenal pribadi
Tuhan kita yang mengasihi kita, yang melindungi kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Dan juga badai itu bisa jadi juga dipakai ketika kita bisa melewatinya, kita bisa menghibur orang lain yang sedang saat itu masuk dalam badai yang kurang lebih narasinya hampir sama dengan kita. Jadi ketika eh, kita menghadapi itu, badai itu nggak ada ketika kita sudah bisa melewatinya, kita bisa katakan bukan karena hebat kita pastinya, tapi kita ketika kita memberikan kekuatan kepada orang lain, kita bisa membuat seseorang itu nggak diperdaya. Diperdaya dalam arti Tuhan nggak sayang sama orang itu ketika dia diberikan badai. Dan kalau yang ayat yang saya dapat ini 1 Petrus 3 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini sangat kontradiksi banget, pernyataan yang sangat kontradiksi seperti kayak tadi ketika Bu Linda ada orang yang lagi sharing, ketika Bu Linda mencoba menguatkan, orang itu katakan ini pernyataan yang aneh lah kurang gitu ya, kurang lebihnya. Di sini tapi saya lanjutkan kalimatnya, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi di sini kembali lagi diingatkan untuk anak-anak Tuhan, yuk kita memakai sudut pandang, oke, zaman itu Tuhan bisa berkata langsung kepada murid-muridnya. Di saat ini Tuhan tidak bicara secara audible, tapi bersyukur kita ada dalam suatu komunitas Pray and Bible Study ini sehingga kita semakin lebih diingatkan untuk kehidupan kita yang manusia ini yang suka kadang-kadang amnesia gitu tentang proses pengalaman dia berjalan bersama Tuhan, bahwa lupa ya kemarin bagaimana Tuhan bisa membantu kita melewati badai yang kita mungkin bilang, oh itu kan badainya nggak seperti yang sekarang, sangat menggulung, menunggang-langgangi kehidupan kita. Tapi apapun bentuk badainya, kembali lagi seperti tadi dibilang bahwa ini adalah wujud cinta kasih Tuhan untuk kita menjadi pribadi dengan karakter yang lebih baik, pribadi yang bisa mengenal siapa Tuhan kita dengan benar, dengan keadaan yang juga bisa memberikan kekuatan dan peneguhan bagi orang-orang yang nanti kita temui yang mereka juga mengalami narasi pribadi. Jangan lupakan semua badai ini adalah proses seperti kata-kata quote sekarang, hasil tidak pernah mengkhianati proses atau proses itu eh, setiap proses bisa kelihatan nanti hasilnya seperti apa bagi anak-anak Tuhan ya khususnya. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Pastor Linda. Terima kasih. Luar biasa. Mana dia Pastor Linda? Videonya Pastor Kemal masih off. Oh Sepertinya ya, Pastor Linda mental ini. mental ini. Oke, bagaimana? Sekarang kita mendengar ada satu anak muda dulu ini yang tadi nyanyinya luar biasa, yang jadi WL. Bagaimana tanggapan mengenai badai, mengenai cobaan? Badai itu similar kayak cobaan ya, cobaan atau situasi yang gak enak, yang otomatis apakah itu dari Tuhan? Ya udah pasti dari Tuhan gitu. Untuk anak-anak Tuhan ya, untuk supaya kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Oke, David, silakan. Ditembak ya. Kalau dari aku sih sebenarnya eh, tadi kebetulan juga lagu yang aku nyanyikan itu kan tentang eh, eh, still ya, judulnya tuh still. Artinya tuh still itu arti still yang aku tangkap itu adalah tenang gitu.
still, when the ocean roars, when the ocean rise, and thunders roars, itu kan kayaknya gelombang, ada petir yang mengintimidasi kita. Tapi di lagu itu bilang I will soar with you above the storm gitu. Nah, kata soar itu tuh sebenarnya waktu aku pelajari, waktu kita ngomongnya, sorry bentar, waktu burung Raja Wali terbang itu ada di masa dia sudah ada di ketinggian tertentu sehingga dia tidak perlu lagi mengepakkan sayapnya. Dia hanya membuka sayapnya dan dia membiarkan angin itu yang membawa dia kemana angin itu mendorongnya gitu. Dan terkadang itu bisa terjadi saat badainya itu kenceng, saat anginnya itu kenceng gitu. Dan kalau kita lihat kehidupan kita, kadang-kadang badai itu terjadi dalam hidup kita karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita gitu. Aku ingat ada satu, bukan orang ya, pernah dengar gitu ya, your mess itu kan hal-hal yang berantakan, hal-hal yang mungkin dilihat orang tuh mess itu kayak hancur gitu kan. Is gonna become your message. Itu akan menjadi satu pesan dalam hidupmu. Your story, istilahnya. Jadi terkadang di perspektif kita ngeliat, aduh ini masalah besar, ini hal yang buruk. Tetapi waktu kita menjalaninya, waktu kita eh, menghadapi badai tersebut, itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang. Dan aku percaya setiap dari kita mengalami hal tersebut untuk menavigasi orang-orang selanjutnya yang kita akan temui di masa depan nanti. Untuk kita bisa jadi kesaksian bagi orang tersebut. Misalnya kita mengalami kesulitan di dalam satu, kayak tadi Pastor Linda ngomong health issue gitu, hal-hal tentang kesehatan. Waktu kita disembuhkan, kehidupan kita menjadi kesaksian kalau Tuhan bisa menyembuhkan kita dari penyakit, dari masalah, dari kebangkrutan, dari cobaan atau apapun yang kita alami gitu. Jadi, tapi memang kita harus mengalami proses itu, ya di mana kita udah nggak perlu usaha dengan kekuatan kita lagi untuk mengepakkan sayap kita gitu. Kita harus membiarkan Tuhan yang eh, membawa kita atau memegang kendali dalam hidup kita. Seperti itu sih. Kalau make sense. Terima kasih. Luar biasa anak muda zaman sekarang ya. Kita dapat message juga dari situ ya. Mungkin ada komen dari Bu Pastor Linda. Saya kasih komen mengenai message yang tadi ya, khusus yang David bagikan mengenai justru pada waktu kita mengalami badai yang terbesar atau berarti angin yang terbesar, kita justru sebenarnya jadi beristirahat di dalam Tuhan. We just kita hanya buka sayap kita dan Tuhan yang mengambil alih kendali di dalam hidup kita. Itu yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya menderita usus buntu dan ternyata usus buntu itu diperkirakan sudah pecah di dalam tubuh saya itu hampir seminggu. Jadi waktu saya dioperasi pada waktu itu, waktu mulai dibuka ya perutnya itu ya, muncrat itu nanahnya tuh kemana-mana. Dan pada waktu itu saya dioperasi sadar sesadar-sadarnya. Jadi dan dokter panik pada waktu itu, dokter langsung ambil foto, dia foto dan dia bilang gini, sebentar Bu, saya harus foto, saya harus lapor sama keluarga bahwa kondisinya tuh sudah seperti ini. Artinya kalau ada apa-apa dengan ibu bukan tanggung jawab kami lagi. Artinya gini, dokter bilang ini dalam
tanda kutip sudah sangat, intinya sudah bahaya sekali. Udah ibu tuh untuk bisa melewati ini it's a miracle ya. Dan pada waktu itu ibu, kata dia bilang gini, ibu istirahat aja. Terus dia bilang, perlu saya bius total? Kata dia bilang gitu. Oh enggak perlu, saya bilang. Itu pembicaraan yang perlu saya bius, karena dia nggak mau saya panik. Karena untuk pengerjaan ini, katanya dia bilang, pengerjaan ini akan lama dan pada waktu ibu menyadari apa yang terjadi membuat ibu panik dan mempengaruhi tensi dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya bilang, enggak apa-apa, it's okay. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang waktunya sekarang, Tuhan panggil, ya panggil. Kalau belum waktunya, Tuhan panggil, ya Tuhan juga nggak akan panggil. It's up to you, God. Jadi saya seperti burung Raja Wali, cuman melebarkan sayap tanpa perlu dengan kekuatan saya mengepakkan sayap. Dan tahu nggak, pada waktu itu dokternya bingung. Setelah itu saya tahu apa yang terjadi, tetapi saya bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak dalam arti kata bukan karena obat, tetapi karena saya tidur. Saya pikir kalau saya bangun sudah di surga, ya puji Tuhan. Saya bangun saya masih di sini, ya puji Tuhan. Artinya badai ini nggak bisa kita biar, saya nggak mau hadapi. Kita hadapi, kita lewati ini dengan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, memegang tangan kita. Jadi waktu saya sadar, pada waktu saya pertama kali terbangun, saya ingat ada anak saya di samping saya bilang, oh oke, berarti belum selesai. Rencana Tuhan dalam hidup saya belum selesai. Itu adalah masa di mana pada waktu kita tahu Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup kita. Apapun hal yang terburuk terjadi, kita tahu terus itu semua tetap di dalam kendalinya Tuhan. Jadi kita tuh nggak panik dan tetap percaya masa depan kita itu ada di dalam tangannya Tuhan. Mau dunia bilang itu buruk, mau dunia bilang itu bagus, bukan itu yang penting. Yang penting adalah apapun yang terjadi, Tuhan yang pegang kendali. Itu yang paling penting. Amin. Terima kasih. Ya, ini kesaksian nyata ya dari Ibu Gembala Linda ini. Karena saat itu juga saya ada juga di situ, jadi saya tahu persis kondisinya. Ya, oke. Ada lagi yang menarik di sini atau ada yang kita mendapatkan sesuatu dari cerita ini? Baik, Waktu itu memang ketika ketika Bu Lenda tersadar gitu, wah berarti badai udah berlalu dan akan ada badai-badai lain lagi. Amin. Tapi kita tahu Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Oke, silakan Bu Fani baik, Elizabeth. baik. Nama saya Elizabeth Vanessa Swita, anaknya Mami Tina Diana. Just kidding. Oke, kalau yang saya dapat message hari ini tuh luar biasa. Saya notice apa yang disampaikan sama Pastor Linda, Ibu Dokter Gigi Weni, sama sangat terberkati orang anak muda yang bernama David Hartawan ini. Luar biasa. Saya kalau melihat David, jujur aja, same I see my own son, Daniel. Gitu. Karena dia anak muda yang puji Tuhan ya, ini ada relate sama yang saya mau katakan. Di tengah pergumulan badai apapun yang terjadi di dalam keluarga ini, biasanya anak-anak muda ini akan blame, nyalahin. Itulah karena mama dulu begini, karena papa dulu begini, karena dulu nggak jaga kesehatan, apalah gitu. Tetapi itu luar biasanya gitu. Itulah mungkin setiap orang badai hidupnya berbeda, musimnya berbeda, karena Tuhan tahu tiap orang ukuran salibnya, saya terberkati nih Pastor Kemal, ukuran salib tiap orang beda. Jadi Tuhan tahu gitu. Karena Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. His own about us gitu. Jadi yang saya tangkap di sini message-nya adalah bahwa betul saat badai itu datang, nggak perlu lari ngibrit ketakutan, ngumpet di mana, apa di bawah goa kalau orang yang punya bunker di bawah bunker. Nothing matter, it's happen. Kalau Tuhan bilang jadi, jadilah gitu. Jadi nggak ada yang perlu dihindari. Message-nya tadi yang kayak David bilang, kita nggak perlu mengandalkan kekuatan kita, karena kita tahu bahwa
kita sebagai orang percaya ya, ini kita konteksnya orang percaya. Karena kalau dulu saya adalah orang yang beragama Kristen, tapi bukan orang yang percaya dalam tanda petik, yang mengenal Allahnya gitu. Berbedanya dengan kita saat ini, saya terberkati ya David ya, bahwa kalau badai itu datang sebesar apapun, selama kita tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, Dia yang pegang kendali akan hidupku, saya yakin saya akan cuma mengatakan waktu badai itu datang sama saya 3-4 bulan bahkan ya 1 tahun terakhir ini saya cuma mengatakan ini, bersama Yesus ku cakap menanggung segala perkara. Artinya apa? Bukan karena aku bisa, tapi karena Tuhanku dia membuat aku jadi cakap gitu. Aku menjadi lebih notice, aku bisa meng-highlight segala keadaan, aku bisa menggarisbawahi oh ini yang ini. Jadi kalau yang kemarin terjadinya tuh kalau menurut orang udah seperti apa ya mess ya David ya messy gitu, everything kind messy gitu, like mashed potatoes gitu. Tetapi apa? Itu membuat saya kembali kepada Tuhan, kembali jalan kepada kebenaran. Karena saya tahu begitu sayangnya Tuhan, jadi diperhadapkannya si Elizabeth Vanessa Swita ini dengan hal yang paling messy, hal yang paling gimana, bahkan saya kemarin udah kasih message juga bahwa kayak terteror secara psikis gitu, terus menerus seperti itu. Tapi saya tahu dia tidak berhak atas hidupku karena roh yang dalamku lebih besar daripada roh yang semua ada di muka bumi ini dan bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara dan dia yang pegang kendali hidupku dan dia berdaulat. Jadi hal yang tadi trouble itu justru tuh membuat saya jadi celik gitu. Oh Tuhan izinkan ini karena Tuhan kan yang tadi message-nya Presiden Tuhan sayang sama si Elizabeth. Tuhan nggak mau Elizabeth Fanny itu terhilang, terbuang dan eh, maaf ya binasa, binasa, binasa yang kekal. Itu bahaya banget gitu bagi jiwa. Jadi ternyata ini Tuhan pakai buat saya kembali memegang bahwa iya sekali Yesus tetap Yesus dan aku tidak mau menukar itu dengan apapun. Karena aku tahu yang hidup yang kekal itu dalam Tuhan. Jadi hal yang Messi ini Tuhan pakai message buat saya gini, kembali loh kamu ke jalan kepada kebenaran, kembali loh kamu hidup yang benar, hidup yang kudus dan yang berkenan, supaya saat Tuhan datang kali yang kedua, kalaupun engkau yang dijemput duluan, engkau didapati dia berkenan dan kudus. Karena tanpa kekudusan tidak satu pun orang kembali kepada bisa melihat Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Jadi message-nya apa? Udah selesai badainya, Bu? Belum. Tapi saya tahu saya akan menghadapi ini nggak pernah sendirian. Saya cukup seperti tadi message-nya si David, saya kembangkan aja sayap saya. Saya tahu karena apa Raja Wali terbangnya di atas badai, bukan dia kayak ayam yang kais-kais tanah dan cacing. Itu bedanya kita. Karena kita adalah Kristen-Kristen Raja Wali yang Tuhan persiapkan apa? Untuk di zaman ini kita akan menjadi kesaksian hidup. Karena apa? Kalau saya tidak menghadapi itu, saya nggak bisa bersaksi hari ini. Tapi Tuhan ingin bahwa apapun menjadi dalam hidup kita, bahwa kita tidak pernah sendirian, dan bersama dia kita pasti cakap menanggung segala perkara. Kalau yang saya dapat message hari ini luar biasa. Demikian Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih luar biasa Bu Fani ya. Makin tinggi iman kita, hubungan kita dengan Tuhan, makin lebar sayap kita terbentang ya. Badai apapun akan bisa kita lalui. Amin. Jadi kemarin kita beberapa hari lalu kita kita berbicara bagaimana Tuhan menyiapkan ukuran salib kita masing-masing. Artinya apa? Badai kita yang badai yang akan kita lalui itu sesuai dengan ukuran kita juga gitu. Saya ingat waktu masih kecil-kecil nih, anak-anaknya Linda kan ada 6 orang. Itu mereka punya rotannya sendiri-sendiri untuk speng. David yang paling besar, rotannya paling besar gitu. Itu ada gitu. Jadi kadang-kadang si mamanya ini bilang, coba kamu pilih sendiri rotannya masing-masing. Ini kakak, dia bilang. Ini yang jadi lucu gitu. Tetapi itulah kita belajar bagaimana segala sesuatu sama seperti ini ketika kita bersandar kepada Tuhan, ya. Bersandar kita membentangkan apa sayap kita lihat bagaimana Tuhan akan membawa kita bukan apa ya tadi diceritakan bukan melewati badai itu enggak tapi menghadapi badai itu. Amin. Siapa lagi? Tirsa, Ibu Tirsa ini udah siap-siap tadi. Bagaimana badainya Ibu Tirsa? Ya, luar biasa ya. Hari ini, pagi ini saya baru mempersiapkan untuk kira-kira apa ya yang saya mau bawa untuk nanti hari Jumat. Daripada saya terburu-buru, lebih baik kemarin saya udah dapet, terus tadi pagi saya kirimkan ke grup
PBS. Nah, tetapi begitu saya baca tadi pagi mengenai bagaimana mengikut Kristus, lalu saya sangkut pautkan dengan pemberitaan firman pada pagi hari ini dari Pastor Linda, itu saya merasakan benar ya, bahwa ketika kita mengikut Kristus, kita harus tinggalkan semuanya. Tetapi di balik semua yang kita tinggalkan, ketika kita mengalami badai dalam kehidupan kita, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah bimbang, tidak pernah khawatir. Karena pasti badai-badai itu akan kita lewati. Dan ketika kita sudah lewat daripada badai-badai kehidupan itu, kita terus menoleh ke belakang. Wah, luar biasa ya Tuhan. Ternyata Tuhan tuh baik banget untuk saya. Dan seperti itulah yang saya alami dari waktu ke waktu, dari sejak saya masa kecil sampai hari ini. Saya pikir banyak sekali masalah-masalah yang terjadi atas kehidupan saya pribadi bersama dengan keluarga ya, terutama ya, bersama dengan orang tua yang dia alami mengenai sakit lah, mengenai keadaan rumah kami yang harus digusur di veteran. Pasti Pastor Kemal dan Ibu Ira udah tidak asing lagi untuk berada di rumah kami yang di Jalan Veteran. Tetapi setelah kita sudah lewati semua itu, kita langsung merasakan, aduh Tuhan, Engkau begitu baik. Sampai hari ini pemeliharaanmu, ya dan amin bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, luar biasa. Eh, mungkin ada lagi yang lain? Ibu Ira dulu Ira. baru Mimi, Oh ya, Ira dulu baru Mami. Ibu Ira, silakan. Kalau aku sih untuk pelajaran hari ini makna makna sebuah badai ya kan. Itu mendapat catatan penting yaitu adalah menyadari badai itu tidak perlu dilewati, maksudnya eh, dicuekin lah gitu kan. Tapi kita lewati, justru hadapi gitu. Jadi itu mendiagnosa kehidupan pribadi kita. Jadi quote and quote untuk aku adalah bagaimana kuatnya kita menghadapi badai itu. Karena kalau dari ayat ini sendiri ya, kita tahu murid-murid itu sangat sadar. Pada saat itu dia sadar dia jauh di tengah laut, jauh dari titik aman gitulah ya katakan. Jauh dari tempat yang aman. Terus gelombang yang besar, karena itu angin sakal. Angin sakal itu kan eh, apa namanya, berlawanan arah. Jadi eh, apa ya, permasalahan yang dihadapinya mereka itu adalah pada saat itu bukan bukan hal yang B gitu ya, biasa-biasa aja, tapi itu sesuatu yang gimana sih gitu kan. Jadi masa itu menimbulkan masalah, ketakutan, keraguan dan segala macam. Jadi itu melambangkan rintangan yang eh, apa ya, bisa juga menghalangi iman kita, karena iman perjalanan kehidupan kita kalau kita menghadapi dalam situasi ini. Jadi di sini catatan untuk saya adalah bagaimana kuatnya kita harus menghadapi badai itu. Itu, terima kasih Pastor Linda. Jadi pelajaran untuk saya pribadi khususnya adalah di titik itu gitu ya. Ya. Kalau masalah pengalaman pribadi, wah sudah tidak bisa dibilang lagi terlalu banyak untuk apa namanya, terlalu banyak kasih anugerah Tuhan untuk saya, keluarga saya, atau siapapun itu. Pokoknya itu kalau kita flashback itu banyak sekali penyertaan Tuhan yang kita kadang-kadang kita terlewatkan. Seperti yang kata Tirsa tadi. Kalau kita flashback ke belakang, wow, 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 wow gitu. Jadi
catatannya adalah untuk saya bagaimana kita menguatkan iman percaya kita untuk menghadapi badai. Jadi setiap kali mungkin badai yang lalu kita bisa lewati karena ada jalan keluarnya. What if kita merasakan bahwa badai yang sekarang ini sepertinya nggak ada jalan keluar. Nah, itu seperti yang kata David tadi. Anda melayang saja, melayang, ikuti bahwa tuntunan Tuhan itu. Ya, karena kita percaya bahwa tuntunan Tuhan itu rancangannya adalah baik untuk kehidupan kita. Itu dari saya, nggak ada tambahan yang macam-macam atau gimana-gimana pertanyaan-pertanyaan. Eh, tapi ini sangat menjadi satu apa namanya eh, tolok ukur ya untuk kehidupan pribadi iman saya. Terima kasih Pastor Linda, terima kasih Pastor Kemal, silakan dilanjutkan. Thank you, Bu Ira. Jadi relate ya, kalau kita lihat apa yang kita bicarakan kemarin, pas kemarin bagaimana kita berbicara mengenai perisai iman, perlengkapan rohani kita, ya ada beberapa yang kita belajar, khususnya perisai iman. Nah, perisai iman kita kenakan untuk apa? Ya, menghadapi badai-badai ini, gitu. Bagaimana badai ini, ketika badai ini berlalu, akan ada badai-badai susulan yang lain. Amin, saudara. Oke, yang terakhir kita kasih kesempatan buat Mami Tina Diana. Baik, ini Silakan. Mami. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Linda, Pastor Kemal, dan semua yang hadir. Mami sebagai anggota termuda yang bisa dikatakan paling teenager, dia akan memberikan kesaksiannya. Walaupun Silakan. ya. Shalom semuanya, Pastor Kemal dan istri, Pastor Linda, anakku. Shalom, luar biasa ya dahsyatnya Tuhan Yesus. Jadi apapun kita semua, kita yang hidup, maupun orang percaya, enggak orang percaya, kita tetap menghadapi badai. Begitu juga saya di usia yang begitu, apanya ini, sudah 18 di balik ya. Jadi sudah nggak bisa lagi dibilang setiap kita harus menghadapi badai. Tapi Tuhan bilang, bersyukurlah selalu. Jangan hanya enak-enaknya saja, tapi apapun terjadi, mau susah maupun ada badai, maupun hidup kita agak tenang kadang-kadang, tapi bukan untuk itu kita Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambarnya, berarti kita hidup kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus. Makin lama seperti Yesus sempurna seperti Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus sudah lakukan yang terbaik. Saya pun harus berjuang mati-matian. Banyak berdoa, banyak apa namanya baca firman, walaupun kadang-kadang makin di usia lanjut ini kadang-kadang saya juga nggak seperti dulu. Kalau dulu saya sampai heran, zamannya saya masih muda belia ya, tapi semuanya itu belum versi saya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu sekali, enggak. Tapi untuk diri sendiri kayaknya. Supaya kami diberkati, aku dan keluargaku, anak-anakku diberkati, supaya berkat melimpah terlebih dalam hal itulah hal materi mungkin ya, supaya aku juga umpamanya nggak sampai apalah, nggak sampai Ya, itu kan. tapi itu dulu lah. Tapi sekarang berbeda. Semuanya yang Tuhan kasih is all from God, is all for God. Semua dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Uh, tapi karena aku punya Allah Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, Roh Penolong. Karena itu aku bisa hidup bertahan sampai sekarang. Karena Bapa di surga memberikan kita Roh Penolong. Jadi karena Tuhan tidak biarkan aku sendiri. Tidak pernah dia biarkan kita sendiri. Allah kita juga Allah Immanuel, Allah besertaku, beserta kita semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh benar hidup, mau berjuang mati-matian untuk
menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi Allah Roh Kudus sanggup menolongku. Aku sudah dalam susah dan duka, aku harus berjuang mati-matian, harus selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri. Karena semua apa yang manis, yang suci, yang kudus semula itu milik Tuhan. Kita orang percaya diberi hak untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin. Karena kita ada pewaris kerajaan Allah. Itu yang Amin. ku pegang. Jadi aku berhak menerima semua yang manis di surga, semua yang indah di bumi, semua milik Tuhan. Aku juga berhak, kita juga berhak. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu Amin. hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Allah Roh Kudus. Sampai sekarang aku bisa karena Tuhan terlalu baik. Sungguh baik, sahabat. Amin. Kita sudah mendengar semuanya dari Pastor Linda yang luar biasa, yang dihadapinya luar biasa, tapi Tuhan Allah Yesus bekerja dalam segala perkara Amin. untuk mendatangkan kebaikan bagi Pastor Linda, bagi kita semua yang ada di sini, Amin. supaya kita tidak mau kita gagal. Bersama Tuhan Yesus, aku cakap melakukan segala Amin. perkara. Karena Allah Bapakku adalah Bapa kita yang punya langit bumi. Jadi tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Kita ini miliknya, milik Tuhan. Jadi semuanya karena kebaikan Tuhan. Sempurna pertolongan Tuhan luar biasa bagi kita semua yang mau berjuang mati-matian melakukan firman. Allah Kudus menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Sekali Nah, Yesus. amin. Amin. Nah, ini kalau orang yang sudah 18 tahun, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Mami. Bukan 18, 81, Bu. 81 sama kayak mama saya 82 ketika biasa. Ya, Pak, maksudnya dibalik karena Mami nanti tanggal 27 September ini 82. 2, Puji Tuhan. 28. puji Tuhan. Makanya tetap semangat, Mami. Wow. Udah mau jalan 82 bukan 22 ya. 28, Oke. 28. Ya, saya yang terakhir. Nah, saya cuman kalau saya nggak ada yang ini, saya cuman membahas sedikit. Memang dengan ini kita masih ada waktu 5 menit. Sesuai dengan renungan hari ini yang saya dapat sih, bagaimana Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7, dia di situ dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa. Aku diberi satu duri di dalam dagingku. Ada duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Ya, di situ di duri di dalam daging itu maksudnya adalah menusuk kesombongan dia yang membesar. Ya, sombongnya dia yang membesar karena dia memang luar biasa hebat juga gitu. Tapi lebih baik pencobaan atau badai yang membuat Paulus itu rendah hati, ketimbang tugas tanggung jawab yang membuat saya sombong, ketimbang seorang Kristen menjadi sombong. Jadi duri dalam daging itu di dalam renungan harian ini renungan harian ini saya ambil dalam Voice from the Past. Jadi cerita dari 1500 tahun 1500. Tetapi renungan ini wow luar biasa. Jadi di situ dikatakan pencobaan yang diizinkan Tuhan adalah ujian ketulusan kita. Ya, pencobaan mendatangkan kebaikan karena Allah menjadikan mereka yang pernah dicobai layak untuk menghibur orang yang sedang dalam tekanan yang sama. Jadi ketika kita dalam pencobaan, nanti ada orang mengalami pencobaan yang sama dan kita ya diberikan tanggung jawab untuk menghibur orang-orang dalam tekanan yang sama. Di situ dalam firman dalam renungan itu Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 2 ayat 11, Rasul Paulus berkata, menghadapi godaan supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab itu kita tahu maksudnya. Karena supaya apa? Supaya iblis tuh nggak memperdaya. Ya, ada beberapa hal yang dengan demikian ia mampu memperkenalkan tipu muslihat iblis yang terkutuk kepada orang lain. Seseorang yang telah melewati tempat berawa atau pasir hisap adalah orang yang paling tepat menuntun orang lain melewati tempat-tempat berair. Jadi karena dia sudah mengalami itu gitu. Jadi
pencobaan atau badai itu membuat pengalaman buat kita. Orang yang telah merasakan cakaran singa yang mengaum dan telah terbaring berdarah dengan luka-luka, itu adalah orang yang paling tepat untuk apa? Menghadapi singa. Tidak ada seorang pun yang dapat melebihi tipu, muslihat, dan kelicikan setan selain mereka yang telah lama berada di dalam sekolah pelatihan pencobaan. Ya. Di situ saya bilang, oh ini kok relate ya. Di sini dari buku, dari Renungan Harian Voice from the Past, Thomas Watson, tahun 1617. Wow, kita ya nggak tahu kita direncanakan belum itu waktu itu ya. Jadi kita belajar banyak hari ini bagaimana kita melewati badai, ya, bagaimana kita menjadi pemenang ketika kita berserah kepada Tuhan, ya. Makanya Tuhan bawa kita, iman kita naik untuk apa? Untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita lebih berserah kepada Tuhan, ya. Terima kasih. Waktu udah jam 9. Kita tutup dalam doa. Terima kasih semuanya. Bu Linda, David, Ira, Bu Elizabeth, Mami Tina Diana, Weni, semua. Yang tutup Tirsa. Tirsa. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Kesaksian-kesaksian yang sungguh luar biasa telah kami dengar, satu dengan yang lain saling menguatkan, dan pada saat ini kami akan beraktivitas. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan selalu beserta dengan kami saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Yang percaya kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih David. Terima kasih. Terima kasih Pastor Linda. Terima Terima kasih. kasih